Sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, di video part 6 ini kami akan membahas soal CAT, ujian Bawaslu Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, materi tentang wawasan kepemiluan. Soal nomor 1. Definisi kampanye pemilu menurut pasal 267 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah. Jadi teman-teman, jawaban nomor 1 adalah A. Bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Soal nomor 2. Sesuai PKPU nomor 3 tahun 2022 bahwa pemilu 2024 akan dijadwalkan pada. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah B. Tanggal 14 Februari tahun 2024. Soal nomor 3. KPU Kabupaten Kota sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah B. Kabupaten Kota. Soal nomor 4. Di bawah ini bentuk-bentuk kampanye menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kecuali. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah C. Kuliah umum. Soal nomor 5. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan dapat dilakukan dalam bentuk berikut ini, kecuali. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah E. Pengumuman hasil pemilihan. Soal nomor 6. Perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional diselesaikan melalui. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah B. Mahkamah Konstitusi. Soal nomor 7. Di bawah ini adalah tujuan pemilu di negara Republik Indonesia, kecuali. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah C. Sarana untuk melakukan referendum sebelum amandemen. Soal nomor 8. Perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional disebut dengan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah B. Perselisihan hasil pemilu. Soal nomor 9. Yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha pemilu adalah. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah A. Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu. Soal nomor 10. Yang bukan merupakan bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah B. Anggota KPPS memberitahukan pilihannya kepada orang lain. Soal nomor 11. Yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilihan adalah. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah B. Perselisihan antara peserta pemilihan dan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Soal nomor 12. Keberatan atas keputusan KPU yang tidak bisa diselesaikan secara administratif dengan Bawaslu dapat diselesaikan melalui. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah D. Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Soal nomor 13. Tindakan penyelenggara pemilu memberikan akses dan pelayanan yang mudah kepada publik untuk mendapatkan informasi atau data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam prinsip. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah D. Merupakan salah satu prinsip terbuka. Soal nomor 14. Peraturan KPU tentang tahapan pemilu legislatif yang berlaku pada pemilu 2019 adalah. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah E. Peraturan KPU nomor 10 tahun 2019. Soal nomor 15. Di Kabupaten Kota Jakarta tidak dilaksanakan pemilihan bupati dan wali kota sebab daerah-daerah tersebut merupakan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah E. Daerah administratif. Soal nomor 16. Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari lembaga-lembaga berikut, kecuali.
Jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 adalah E, yang tidak termasuk dalam sentra penegakan hukum terpadu atau Gakumdu adalah KPU Provinsi. Soal nomor 17, yang tidak termasuk dalam asas pelaksanaan pemilu adalah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 adalah D, terbuka. Soal nomor 18, yang berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu menurut peraturan perundang-undangan adalah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 adalah A, peserta pemilu dan atau calon peserta pemilu. Soal nomor 19, DKPP menyusun kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas para penyelenggara pemilu. Penyusunan kode etik itu dilakukan dengan melibatkan, jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 adalah A, yang dilibatkan oleh DKPP dalam penyusunan kode etik adalah KPU dan Bawaslu. Soal nomor 20, pasal yang mengatur tentang tahapan pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 adalah A, pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Soal nomor 21, lembaga yang dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu adalah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 adalah D, DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Soal nomor 22, jumlah tahapan pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 22 adalah C, jumlah tahapan pemilu ada 11 tahapan. Soal nomor 23, siapakah penyelenggara pemilu di Indonesia? Jawaban yang tepat untuk soal nomor 23 adalah B, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Soal nomor 24, berapa jumlah anggota KPPS? Jawaban yang tepat untuk soal nomor 24 adalah A, jumlah anggota KPPS sebanyak 7 orang. Soal nomor 25, dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab kepada, jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 adalah B, KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi. Sekian, semoga menambah wawasan dan nilai edukatif bagi teman-teman yang belajar tentang soal seleksi CAT atau seleksi tertulis Bawaslu Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.